Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Muwardi. wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan acara kesayangan kita di Muwardi Wae. Ya, bersama saya Dr. Yos Akbar Irmansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang bakal memandu obrolan seru kita pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Sobat Muwardi, kalau misalnya udah lihat judulnya kan, ya udah di-spill judulnya, kalau kita mendengar kata dokter spesialis jantung, apa sih yang pertama kali yang mungkin ada di pikiran kita selama ini? Apakah dokter spesialis jantung ini hanya menangani kayak misalnya serangan jantung, kemudian pasang ring jantung, kemudian menangani kasus-kasus masalah dada berdebar, ada nggak sih pekerjaan lain yang dilakukan sama dokter spesialis jantung ini? Nah, padahal nama spesialis kami itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Perlu Sobat Muwardi pahami bahwa pembuluh darah manusia itu merupakan suatu pembuluh darah yang kalau panjangnya nih disambung-sambung, bisa mengelilingi bumi nih katanya ya. Nah, dari leher, tangan, perut, sampai ke ujung kaki. Dan hari ini kita akan membahas kupas tuntas semuanya bersama salah satu narasumber yang sudah datang di acara Muwardi Wae kali ini. Bersama Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, ya. Kita akan membahas terkait dengan masalah semua pembuluh darah dari kelainan, kemudian tata laksana, dan kapan kita melakukan intervensi. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber kita. Selamat pagi, Dokter Heru. Selamat pagi, Dr. Ya, Yas. sehat, Dok? Sehat, Ya, alhamdulillah. jadi di sini banyak yang masih belum paham nih, Dok. Ngapain sih dokter jantung tuh? Ngurusin jantung aja nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya kalau dokter sendiri, Dok, kan dari konsultan kedokteran vaskuler nih, Dok. Dokter menilai dengan spesialisasi atau konsultan kedokteran vaskuler itu seperti apa, Dok? Ya, eh, tubuh manusia ini adalah organ tubuh yang komprehensif. Tidak bisa dikotak-kotakan jantung saja, pembuluh darah saja, atau mungkin ginjal saja nggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ibaratnya kalau jantung adalah seperti pompa di dalam tubuh, memompa darah dari tubuh ke seluruh tubuh sehingga darah bisa mengalir dengan baik. Sedangkan pompa ini tentu butuh pipa untuk menyalurkan darah tadi lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada macam-macam ya jenisnya ya. Kalau yang kita sering pahami atau sering kita evaluasi adalah dua jenis pembuluh darah, yang utama arteri dan vena. Pembuluh darah arteri ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh sampai ujung kaki ataupun ujung rambut. Sedangkan kalau pembuluh darah vena kebalikannya, mengalirkan darah dari ujung kaki sampai ke dalam jantung lagi. Sehingga kalau di jantung ada masalah, juga sangat mungkin pembuluh darah di kaki pun, di tangan pun juga ada masalah. Karena penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah, khususnya arteri dan vena, adalah memiliki faktor risiko yang sama, seperti diabetes, hipertensi, kemudian juga obesitas, dan lain-lain. Demikian, Dr. Yas. Oke. Wah, berarti aspeknya cukup luas ya, Dok. Jadi tidak Ya, hanya masalah jantung, tetapi ya, seluruh pembuluh darahnya. Tadi dokter betul. bilang menarik sekali. Ibarat spesialis jantung pembuluh darah ini udah masalah pompa sama pipanya yang Ya, mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, Sobat Muwardi, perlu diketahui ya, di Rumah Sakit Dr. Muwardi juga kita bisa melakukan screening untuk semua masalah pembuluh darah. Baik itu dari USG Doppler, kemudian melakukan CT scan pembuluh darah, kemudian kita mengecek nanti bagaimana tekanan pembuluh darah dengan ankle brachial index. Nah, sebelum kita sampai di sana, kita harus cari tahu dulu nih, kira-kira Dok, menurut Dokter Heru, sepengalaman klinis praktik di Rumah Sakit Dr. Muwardi, kasus-kasus apa sih yang paling sering ditemukan? Datang misalnya orang-orang datang ke poli bertemu dengan dokter nih, kasus apa aja, Dok? ya. Selain pasien-pasien mengeluh masalah jantung, juga kadang-kadang pasien mengeluh kakinya sakit. Nah, begitu kaki sakit kita akan melihat ini kira-kira masalahnya di arteri atau vena. Apakah masalahnya ada aliran darah ke ujung jari yang tidak lancar atau justru sebaliknya, aliran darah dari ujung kaki yang menuju jantung yang tidak bagus. Sehingga kita perlu lakukan beberapa pemeriksaan untuk men-screening apakah perlu penanganan lebih lanjut selain obat-obatan yang diberikan. Oke, ya. Baik, nah saya punya salah satu foto klinis nih, Dok, ya terkait dengan masalah mungkin pembuluh darah yang, Ya, kita temukan sehari-hari. Mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan ya, supaya Sobat Muwardi juga bisa ngelihat sama-sama. Ya, di sini di layar kaca juga sudah terlihat nih ada kaki yang tiba-tiba menghitam, Dok. Tetapi ya. pasiennya mengeluhkan mungkin ini masalah warna kulit saja yang mulai menghitam. Disertai dengan keluhan mungkin ada kesemutan, kemudian ada nyeri-nyeri. Nah, kira-kira menurut pandangan dari dokter seorang konsultan vaskuler seperti apa, Dok? Ya, memang masalah perubahan warna kulit di kaki tidak hanya masalah kosmetik saja.
Sehingga kadang-kadang orang salah kaprah. Misalkan laki-laki, oh kaki saya hitam nggak apa-apa lah, toh nggak sakit misalnya. Ternyata kalau kita lihat pembuluh darahnya bentuk tidak apa-apa, sehingga dilakukan pemeriksaan beberapa hal. Misalkan duplex ultrasonografi atau Doppler, dilihat pembuluh darahnya apakah yang bermasalah arterinya atau vena. Kemudian kalau misalkan Doppler nggak bisa, ada cara lain, ABI misalkan Ankle Brachial Index, memastikan pembuluh darah arterinya bagus atau tidak. Karena pada beberapa kondisi yang kronis, misalkan karena diabetes, kemudian kakinya sudah mulai neuropati, gangguan saraf. Kadang-kadang keluhan kaki sakit pun tidak terlalu dirasakan, atau rasanya cuman kayak kebas-kebas aja, padahal pembuluh darahnya mungkin sudah ada penyumbatan. Demikian. Oke, nah itu bagi sobat Muardiwa yang sudah memiliki keluhan seperti itu, jangan dianggap remeh ya. Segera datang, periksakan kepada kami di spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti akhirnya dokter spesial jantung akan mengarahkan nih apakah memang masalahnya itu nanti terkait dengan pembuluh darah atau tidak. Karena di tempat kami di Rumah Sakit Dr. Muardi sudah tersedia fasilitas yang cukup lengkap untuk mendiagnosis itu. Nah, menarik nih Dok, ketika kita melihat gambar yang sebelumnya tadi ya, ada masalah pembuluh darah di jantung dan disamakan dengan pembuluh darah di kaki. Nah, sebenarnya persamaannya itu apa sih Dok antara Ya, jantung koroner dengan arteri di pembuluh darah perifer lainnya? pembuluh darah arteri koroner yaitu pembuluh darah yang memberi suplai makanan ke dalam otot jantung. Itu adalah golongan darah jenis darah pembuluh darah arteri. Sama hal dengan arteri di kaki. Dia punya sifat yang sama, ada 3 lapis, dinding dan sebagainya. Sehingga kalau ada penyumbatan di jantung, juga sangat mungkin ada penyumbatan di pembuluh darah arteri di kaki. Misalkan dia ada serangan jantung koroner, kemudian dievaluasi kakinya pun ada penyumbatan. Begitu juga dengan orang yang sebaliknya, ada nyeri di kaki, ada penyumbatan di kaki, ternyata juga di jantung koroner pun ada penyumbatan. Karena kedua jenis pembuluh darah arteri di jantung dan kaki itu sangat-sangat mirip, sama-sama arteri tapi hanya berbeda lokasinya saja. Yang satu di jantung, satu lagi di kaki, misalkan begitu. Oke Dok. Nah ini sekaligus ada pertanyaan ya Dok dari Instagram yang langsung mungkin bisa dokter jawab terkait dengan apa saja sih tanda-tanda kelainan dan gejala dari pembuluh darah selain dari jantung itu Dok. Kan kalau kita mengenal kalau di jantung ada nyeri dada nih kalau ada Ya, masalah di pembuluh darahnya. Nah apakah ada nyeri kaki juga? Apakah nyeri tangan juga? Nah bagaimana Dok selama ini di klinis sehari-hari? pembuluh darah di organ tubuh kita atau di ekstremitas bawah ya, anggota gerak, itu lebih sering terjadi kelainan dari kaki yang lebih panjang ya dibandingkan tangan. Kalau ada nyeri yang mungkin saat aktivitas, kemudian berkurang dengan istirahat, mungkin misalnya di arterinya atau pembuluh darah nadi. Sedangkan kalau dia kebalikannya, mungkin kakinya cuma sakit kayak pegel-pegel dan serta bengkak. Nah, kalau ada bengkak, sangat mungkin adalah yang terganggu adalah vena. Vena itu adalah pembuluh darah balik. Sehingga pembuluh darah balik dari ujung jari sampai ke jantung tidak lancar. Contohnya seperti varises yang sering ditemukan. Sehingga kalau memang varises ditemukan pada pasien tersebut, tentu berbeda dengan masalah di arteri. Karena walaupun sama-sama di kaki, tapi dia berbeda pembuluh darahnya antara yang arteri dengan yang nadi, dengan yang vena. Oke. Nah, untuk itu Sobat Muwardi, saya juga sudah menyiapkan satu gambar terkait dengan masalah yang dikatakan Dokter Heru terkait dengan masalah vena. Mungkin kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini Dok, saya siapkan satu gambar lagi Dokter yang paling sering kita temukan gejala klinisnya yang ada di poliklinik kita sehari-hari. Nah, Dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dok. Nah, kan banyak pasien kita mungkin ya yang masih melihat mungkin kaki saya ini tidak masalah, mulus-mulus aja tuh mungkin sudah keluar seperti gambaran jaring laba-laba nih Dok, yang berwarna biru keunguan. Nah terkadang sudah mulai ada kayak muncul kayak cacing-cacing itu Dok, yang Ya, di kakinya ya, apalagi mereka kegemukan, terus kemudian yang kedua atletis ya, paling sering menggunakan mungkin tukang becak, kemudian pelari atau pesepeda. Nah kalau Dokter bisa dijelaskan sedikit ya Dok, secara singkat terkait dengan gambar-gambar yang ada di sini Dok, sehingga Sobat Muwardi aware dan kapan harus datang ke dokter jantung Dok. ya. Pembuluh darah vena memiliki katup. Ya, katup ini pada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik fungsinya untuk menjaga jangan sampai darah itu dari ujung kaki naik ke jantung terus melorot lagi gitu ya, ditahan dengan katup. Kalau katup mengalami gangguan, katupnya nggak bisa rapet atau bocor, maka tentu alir darah pun jadi nggak lancar, menumpuk di bawah di bagian ujung jari ataupun betis sehingga jadi bengkak.
ada beberapa klasifikasi yang membedakan antara gangguan chronic venous insufficiency atau CVI. Dalam gambar ini ada 6 gambaran klinis ya. Yang pertama adalah telangiectasis atau pembudarannya itu kecil-kecil seperti cacing halus merah-merah. Mungkin kalau dilihat hanya masalah kosmetik saja karena kecil-kecil halus tapi kelihatan merah atau mungkin biru-biru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah varises. Varises ini lebih besar-besar pembularannya, berkelok-kelok seperti cacing yang besar-besar tapi ya, seperti ada yang berkelok-kelok atau yang di betisnya tuh muntir-muntir Iya. gitu. Kalau kayak cacing tanah yang gede itu ya. Sehingga kalau dilihat dari jauh pun tahu, oh ini varises nih kelihatan. Kata orang varises, kata orang awamnya. Kemudian yang ketiga adalah kakinya bengkak. Bengkak ini berarti hanya masalah kosmetik ya. Tentu lihat pembularannya gimana. Kalau dia karena bengkaknya karena ada gangguan katup pembuluh vena, ya tentu diatasi secara yang lebih agresif. Karena dia kalau nggak diperbaiki ya akan terus bengkak, selain dengan stocking. Untuk membuktikannya bisa dengan cara Doppler, dilihat pembulurannya memang melebar atau enggak. Kemudian yang keempat, adanya hiperpigmentasi. Ini perubahan warna kulit terutama di bagian mata kaki bagian dalam ya. Bagian dalam maksudnya sebelah sini, medial. Sehingga kalau dilihat kakinya kok hitam-hitam, ujung jarinya bagus, tapi di mata kakinya kehitaman. Nah, ini mungkin masalahnya dengan CVI. Dan yang kelima ada ulkus atau ada luka. Bekas luka yang sudah sembuh, itu masuk kriteria 5. Kalau yang ke-6, lukanya masih basah atau belum sembuh, masih aktif lah istilahnya. Nah, semua ini dibedakan nanti dilihat dari klinis dan juga dilihat bagaimana etiologinya, apakah memang ada gangguan yang lain atau tidak. Oke, terima kasih. Nah itu tadi ya sedikit penjelasan dari Dr. Heru terkait dengan klinis yang ada di gambar. Nah ini dok menarik terkait dengan masalah varises. Saya rasa semua orang ini memiliki pemahaman mungkin yang berbeda-beda terkait dengan varises. Jadi varises mungkin yang diperlihatkan adalah pembuluh darah yang menonjol di bagian betis ataupun di bagian kaki. Nah apakah selamanya seperti itu dok? Ataukah mungkin orang-orang yang baik-baik saja tiba-tiba ada keluhan misalnya kepanasan pada kakinya, bengkak yang tidak jelas mungkin pada pagi hari kemudian menghilang. Nah, apakah itu juga termasuk varises atau tidak, Dok? Bisa jadi hal tersebut merupakan gejala awal dari varises. Karena varises itu kan hanya 1 atau 2 jenis dari 6 kriteria tadi ya. Kalau C1 kelihatan ada cacing-cacing halus merah. C2 varises yang besar-besar kelihatan. Tapi yang C3, 4, 5, 6 kan kita nggak lihat pembuluh darahnya karena di dalam. Sehingga perlu dibuktikan dengan duplex ultrasonografi atau Doppler. Nah, memang pada orang awam lebih mudah melihat yang tadi C2 varises besar-besar. Oh, kakinya kok ada kayak cacingnya besar-besar, itu yang perlu ditindaklanjuti. Padahal kalau yang kaki bengkak pun juga sama. Atau kadang-kadang cuma pegal-pegal kram pun bisa jadi satu tanda dia ada gangguan pembuluh darah. Sehingga jangan nunggu sampai ada luka, sampai C5. Karena beberapa orang mungkin tadinya mengabaikan, nggak apa-apa lah, orang kerja keras seperti ini mengalami varises itu wajar. Ada yang seperti itu berpikirnya. Tapi begitu ada luka yang nggak sembuh-sembuh, dia baru menyadari bahwa ternyata varises itu adalah tahap awal. Tapi nanti bisa berlanjut sampai nanti ada luka ataupun sampai bahkan bisa terinfeksi kalau tidak diatasi dengan baik. Oke, nah itu tadi ya Sobat Muardi WAI, kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas ya. Jadi bagi teman-teman Sobat Muardi ya, yang memiliki keluhan misalnya kram pada kakinya, kesemutan, kemudian ketika berjalan kemudian mengalami keluhan nyerinya pada saat berjalan, kemudian ada pembengkakan di kaki terutama saat beraktivitas lalu menghilang di pagi hari. Nah, Sobat Muardi sudah siap nih untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis jantung dan tahu harus melakukan apa supaya tidak terlambat. Apalagi kalau sudah muncul luka yang mungkin sulit sembuh ya dok ya. Mungkin dikatakan, wah ini apakah ada kencing manis kah atau apa. Nah karena kita tahu sendiri kencing manis bukan salah satu faktor dari terjadinya suatu CVA ini tadi maupun dari peripheral artery disease tadi. Oke dok, pertanyaan lanjutan dok. Ya, kira-kira, nah berdasarkan sudut pandang dari guideline yang ada nih dok, dari panduan yang ada. Nah, kapan sih kita melakukan intervensi baik itu non bedah maupun pemeriksaan pembedahan, terutama yang tadi dokter sudah menyebutkan stocking compression dok. Nah itu kapan kita menggunakan dan kapan sudah mulai harus mengkonsumsi obat-obatan ataupun intervensi dok? Ya, untuk pasien mengalami varises ataupun CVI ada beberapa tahap untuk penanganannya. Yang pertama perubahan gaya hidup. Pasien harus rajin berolahraga sehingga aliran darah menjadi lancar.
Kemudian memakai stocking, pressure stocking. Stocking ini stocking yang kenceng ya, yang buat kesehatan. Bukan stocking pakaian ya, Dok? Bukan yang buat peragawati bukan, Oke. tapi stocking yang kencang sehingga pembuluh darahnya bisa dijaga dengan stocking ini. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, tergantung dari kebutuhannya. Dengan stocking tersebut akan membuat pembuluh darahnya menjadi terjaga, jangan sampai dia tambah melar lagi, jangan sampai dia varisnya tambah lebar. Nah, yang tadinya orang misalkan dia kalau jalan jauh sering kram, tapi dengan stok ini dia menjaga supaya nggak timbul keluhan. Kemudian obat-obatan pun bisa diberikan tapi bukan yang utama. Obat-obatan sampai saat ini untuk penelitiannya bukan hal yang wajib, tapi hanya bersifat sunnah. Diberikan boleh enggak ya nggak apa-apa, karena dia hanya untuk mengurangi keluhan, tapi nggak jadi sembuh enggak. Nah, kemudian nanti yang terakhir kalau memang dengan stocking sudah diberikan tapi masih ada keluhan, silakan dengan ablasi. Ablasi itu mengecilkan atau menutup pembuluh darah dengan cara dipanaskan, atau mungkin juga ada yang metode lain diberi seperti lem supaya pembuluh darahnya itu nempel. Kalau nggak bisa dilakukan hal tersebut, bisa dengan pembedahan. Tapi pembedahan kan tentu dengan irisan ya, jadi kadang-kadang kalau terlalu panjang yang diiris nanti juga ada bekasnya juga. Tapi kalau dengan ablasi baik panas ataupun yang dengan lem tadi, dia bekasnya di luar di kulit sangat-sangat minimal, nggak dijahit sama sekali, seperti bekasnya seperti bekas orang di infus atau seperti bekas ambil darah aja, hanya satu titik begitu. Oke. Ya, itu tadi kita berbicara masalah vena, Dok. Nah, kalau permisalan dalam masalah arteri dalam hari ini adalah PAD, Dok. Misalnya yang kalau kronik limb iskemik dan sebagainya, yang karena masalah arteri. Kira-kira apa sih penanganan khusus untuk kasus arteri, Dok? Ya, penanganan khusus untuk arteri atau pembuluh darah nadi, ini kita lihat seberapa jauh gangguan pada pembuluh darah tersebut. Misalkan, kalau misalkan baru ada penyumbatan yang ringan, tentu obat saja cukup. Tapi kalau ada penyumbatan yang cukup berat, kita bisa lakukan di balon supaya pembuluh darahnya bisa lebar lagi, atau supaya plaknya yang menyumbat pembuluh darah bisa menipis, terdorong ke tepi pembuluh darah. Kemudian pada beberapa kondisi mungkin kadang perlu pasang ring. Wah, mirip kayak ring di jantung berarti, Dok? Mirip, cuman lebih besar karena kan ukuran pembuluh darah di kaki pun lebih besar ya. Dan ringnya pun khusus karena ring ini kalau dipasang pada semua orang dia risiko patah ringnya saat untuk aktivitas. Jadi ring ini bukan satu yang utama, tapi adalah kalau dengan balon nggak cukup optimal baru di ring. Kemudian kalau misalkan ternyata masih belum bisa bagus juga karena misalkan sumbatnya sudah keras, bisa dilakukan operasi seperti misalkan bypass pembuluh darah di kaki. Dan juga Dokter Yas, kalau sudah ada luka, nah ini yang perlu Sobat Mawar dipahami, bahwa kalau sudah ada luka di kakinya, tidak bisa dilakukan tadi di balon saja nggak bisa. Perlu dilakukan medikasi, dibersihkan lukanya secara berkala, secara rutin, sehingga mencegah jangan sampai infeksinya bertambah luas. Sehingga perlu ada tim yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, kemudian tindakan intervensi ataupun operasi, bahkan sampai nanti perawatan lukanya di rumah. Demikian. Apa di Rumah Sakit Dr. Muwardi sudah bisa melakukan itu, Dok? Bisa, semuanya Oke. bisa di sini. Nah, itu catat ya teman-teman Sobat Muwardi. Jadi ketika teman-teman Sobat Muwardi masih ragu nih terkait, aduh nih apakah kaki saya ini karena masalah otot saja ataukah masalah pembuluh darah baik itu arteri atau vena, jangan ragu ya. Langsung kunjungi Rumah Sakit Dr. Muwardi ya ke Poliklinik Jantung ya, bisa bertemu dengan Dr. Heru ataupun saya. Nanti kita lakukan pemeriksaan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan masalah yang Sobat Muwardi pahami. Oke, Dok, itu sudah tadi kita bahas terkait dengan masalah-masalah secara poliklinik, Dok. Nah, kan kalau kita berbicara masalah jantung, tentunya ada masalah acute coronary syndrome atau penyakit jantung koroner akut. Nah, apakah pada penanganan dari masalah pembuluh darah baik itu di kaki, tangan, ataupun di pembuluh darah di luar jantung itu ada masalah akut atau tidak, Dok? Yang mungkin bisa terjadi. Mungkin dokter bisa kasih salah satu contoh klinis, Dok. Ya, memang betul orang kalau di masyarakat sering dibilang, oh sakit jantungnya akut. Maksudnya apa akut? Serangan jantung yang tiba-tiba terasa sakit dada, bahkan sampai sesek dan sampai kadang-kadang pasien sampai bisa tidak sadar. Tapi di sisi lain juga ada serangan pembuluh darah kaki yang akut juga, atau serangan iskemik yang akut. Yang dilakukan adalah kakinya sakit. Sakit tiba-tiba, bahkan bisa sampai nggak bisa bergerak kakinya, atau bahkan tidak bisa merasakan ya, rasa kebas atau mati rasa secara akut atau mendadak. Biasanya salah satu sisi, kanan saja atau kiri saja, tapi ada juga kadang-kadang terjadi kedua-duanya, kanan kiri.
kalau memang sumbatannya sangat luas. Sehingga pada kondisi tersebut kita harus lakukan juga pemeriksaan sesegera mungkin dan juga penanganan yang cepat. Diberikan pengencer darah misalkan, atau kalau perlu kita evaluasi dengan kateterisasi dan masukkan pengencer darah lewat kateter supaya bisa langsung ke lokasi yang ada sumbatan. Oke. Nah, itu tadi ya, Sobat Muwardi. Jadi banyak sekali kasus-kasus juga yang mirip dengan kasus jantung yang terjadi secara tiba-tiba dan akut yang tentunya juga akan mengancam nyawa. Kalau misalnya pada penyakit jantung itu bisa sampai henti jantung mendadak dan, merenggut nyawa ya, Dok, ya. Ya, Nah, kalau misalnya pada pembuluh darah di luar itu, misalnya pada kaki, itu kondisi jika tidak diselamatkan dengan cepat, maka bisa cacat ya, Dok, ya, karena bisa. diamputasi. Hmm. Wah, itu ingat, jadi tetap ya time is a muscle sehingga teman-teman atau sobat Muwardiwai di sini jika menemukan atau anggota keluarga yang mengalami tiba-tiba nyeri akut atau nyeri hebat pada kaki tiba-tiba, apalagi nanti, perubahan warna kulitnya tiba-tiba kok lebih pucat ya. Nah, segera bawa ke rumah sakit ya, terutama ke IGD ya, jangan ke poliklinik tapi langsung ke IGD untuk bisa dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Nah, Dok, saya menarik, Dok, terkait dengan, masalah saya mendapatkan, konsultasi ya sebelum ini, Dok, kan banyak yang salah mengira terkait dengan masalah pegal-pegal kaki ya, pada pasien misalnya orang-orang yang, baru yang suka penerbangan jauh nih, Dok, apalagi lebih dari 3 jam. Nah, itu. Nah, ketika dia melakukan, pijat, itu tiba-tiba sesak nafas itu di situ, Dok. Nah, itu Ya, kira-kira ya. apa sih yang terjadi, Dok? Apakah memang salah dari tukang pijatnya ataukah memang sudah terjadi masalah pembuluh darah di situ, Dok? Ya, memang kalau kita berbaring lama atau duduk lama, misalkan penerbangan, berangkat umroh misalkan ya, atau mungkin ke Eropa sampai sekian belas jam. Itu salah satu faktor risiko terjadinya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Karena saat duduk itu kan kita nggak bergerak, maka darah itu numpul di bawah, lama-lama dia jadi memadat dan jadi gumpalan. Nah, pada kondisi awal mungkin dia baru pegel-pegel, kram atau agak bengkak. Begitu begitu dipijat-pijat, maka trombus tadi atau gumpalan darah tadi bisa aja lepas dari pembuluh darah di kaki, kemudian nanti dia naik ke jantung dan juga naik ke paru-paru, sehingga keluarnya adalah sesak nafas. Maka kalau ada kaki bengkak, jangan dipijat sebelum dipastikan masalahnya apa. Karena namanya embolisasi tadi dari kaki menuju jantung namanya emboli paru, itu bisa berakibat fatal. Kadang-kadang bahkan pasien tidak sempat ke rumah sakit karena di rumah sudah keburu sesak dan juga sampai pingsan karena oksigenasi dari paru-paru menjadi sangat terganggu. Oke. Nah itu ya, ini adalah notes buat teman-teman Sobat Mawardi. Jadi tidak semua kaki bengkak itu misalnya harus dipijat, tapi pastikan dulu nih apakah masalah pembuluh darahnya aman atau tidak sebelum melakukan pijat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pembuluh darah. Bisa saja tadi seperti yang dikatakan Dokter Heru, sudah terjadi gumpalan darah ketika dilakukan pemijatan secara masif ya, Dok, ya. Akhirnya sumbatannya harusnya diam di pembuluh darah kaki, akhirnya lepas menuju ke paru-paru dan akhirnya bisa berakibat fatal. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya teman-teman Sobat Muwardi terkait dengan masalah akut pada kasus arteri, kasus vena. Nah, sekiranya, Dok, sekarang saya melanjutkan. Tadi kan kita hanya berbahas dari masalah kaki saja, Dok. Nah, kalau dokter sendiri, Dok, sebenarnya batasan dari kedokteran vaskuler ini apakah juga menangani masalah leher atau ginjal atau pembuluh darah yang lainnya nggak, Dok? Ya, dalam penanganan kasus-kasus pembuluh darah ini sangat luas sebetulnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi yang biasa kita kerjakan di Muardi antara lain adalah pembuluh darah leher, darah arteri karotis yang mengalami penyempitan. Pada orang yang mengalami penyempitan atau plak di arteri karotisnya, di leher di sini ya, kanan ataupun kiri, itu dia kalau terjadi plaknya ini pecah, kemudian ada gumpalan darah yang lari ke otak, bisa terjadi stroke. Sehingga pada orang yang stroke kita akan lakukan pemeriksaan Doppler di arteri karotisnya, memastikan ada nggak dia gangguan plak di karotis, karena dia salah satu sumber terjadi stroke. Kalau memang ada penyumbatan di arteri karotis di leher ini yang berat, maka bisa dipasang ring supaya si plak tadi tidak bertambah lebar dan juga tidak menimbulkan embolisasi atau lari ke otak yang mencegah terjadinya stroke. Gitu. Oke. Kalau misalnya pada kasus-kasus pembuluh darah ginjal, sebenarnya apa sih yang eee, kayak tanda ataupun gejala yang mungkin, Sobat Muwardi bisa aware sehingga harus memeriksakan dirinya, Dok? Ya, untuk pembuluh darah ginjal yang mengalami penyumbatan di arterinya itu bisa terjadi pertama adalah tensi yang nggak turun-turun. Dikasih obat 3 macam masih tensi tinggi sampai 180 bahkan sampai 200.
dilihat ternyata mungkin ada penyempitan di arteri ginjalnya. Kemudian bisa juga terjadi gangguan fungsi ginjal atau terjadi kreatininnya meningkat secara drastis. Nah, pada kondisi seperti itu orang yang tensinya nggak turun-turun, kita harus pastikan ginjal bermasalah nggak. Apalagi anak muda. Kok udah masih muda sudah ada darah tinggi kan jarang. Kenapa ini? Kita sebaiknya evaluasi pembuluh darah ginjalnya baik dengan Doppler ataupun dengan CT scan. Oke. Nah, tadi Sobat Muwardi ya. Jadi tidak hanya jantung atau pembuluh darah koroner saja, jadi seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh itu bisa terjadi masalah. Sehingga sebelum terjadi masalah, sebaiknya melakukan konsultasi dulu dengan ahlinya, bisa ke dokter spesialis jantung, ke dokter saraf ataupun kedokteran vaskuler lainnya yang bisa menangani hal-hal tersebut. Ya, jadi sehingga Sobat Muwardi di seluruh Solo Raya ataupun di Jawa Tengah tidak perlu khawatir lagi. Jadi sudah tahu nih ketika mendapatkan masalah tersebut ataupun kerabatnya memiliki masalah dari pembuluh darah, sudah tahu harus kemana. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muwardi, baik itu dari Instagram maupun dari YouTube. Nah, Dok, sekiranya Dok, tindakan-tindakan apa saja yang sudah dokter pernah lakukan selama berada di Rumah Sakit Dr. Muwardi ini? Yang bisa mungkin, ya dalam hal ini kan kita berbicara terkait dengan masalah universal coverage, dalam hal ini National Insurance ataupun BPJS. Apakah beberapa tindakan tersebut ditanggung atau tidak, Dok? Ya, untuk tindakan tersebut banyak sekali yang sudah ditanggung oleh pemerintah atau BPJS ya. Mulai dari kita pasang ring di arteri karotis di leher pun ditanggung. Kemudian kalau ada gangguan di aorta itu pembuluh darah yang menghubungkan jantung dengan pembuluh darah di kaki, namanya aorta, itu pun kalau mengalami robekan atau pembesaran aneurisma pun bisa dipasang alat TEVAR ataupun EVAR, itu pun ditanggung oleh BPJS. Kemudian pasang ring pun di ginjal pernah kita lakukan pun ditanggung oleh BPJS. Begitu juga sampai pembuluh darah kaki, baik di balon ataupun di pasang ring pun ditanggung oleh BPJS. Sehingga untuk masyarakat atau Sobat Muwardi tidak usah khawatir kalau ada kasus-kasus gawat segera ke Muwardi untuk kita tangani dan periksa lebih detail. Nanti perlu penanganan apa yang lebih lanjut, apakah hanya di balon, pasang ring ataupun dengan cara yang lain. Dengan tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku ya, Dok Ya, ya. tentu. Nah, itu ingat. Oke, Dok, nah ini sudah ramai sekali pertanyaan di Instagram. Jadi nah terkait dengan masalah-masalah kebiasaan nih, Dok. Tadi kan dokter sudah membahas obesitas, kemudian diabetes mellitus. Nah, ini dari Momi Ravanella, Dok. Nah, kalau misalnya sering memakai sepatu hak tinggi ini apakah bisa memicu kelainan pembuluh darah, Dok? Nah, memang ini yang jadi masalah buat ibu-ibu, maaf ya. Memang ibu-ibu adalah jenis kelamin yang merupakan faktor risiko terjadinya gangguan pembuluh darah vena. Berbeda dengan arteri, bapak-bapak yang lebih sering kena karena bapak-bapak hormonnya tentu beda dengan ibu-ibu ya. Nah, pada perempuan, faktor yang membuat sakit pembuluh darah vena terutama varises antara lain selain berdiri lama, kemudian hak tinggi, pakai hak sepatu hak tinggi ya, bukannya hak asasi tapi hak sepatu. Sepatunya tinggi, jinjit terus kan, jinjit karena ya biar penampilannya keren tapi ternyata kok kakinya jadi sakit pegal-pegal. Kemudian juga obesitas, hipertensi, jarang bergerak itu pun yang perlu diwaspadai. Sehingga kalau ibu terpaksa harus bekerja dengan berdiri lama, sebaiknya pakai stocking. Stocking kesehatan yang kencang, bukan stocking yang warna-warni buat matching dengan bajunya, bukan, tapi yang kesehatan. Stocking tersebut pun bisa didouble dengan kaos kaki biasa, jadi tetap bisa fashionable walaupun pakai stocking kesehatan. Oke, itu ya tadi Ibu Mami Ravanella ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Muwardi juga semua yang mungkin sini masih suka pakai hak tinggi ya, sebaiknya jika memiliki kebiasaan tersebut ya kalau udah mulai pegel, tadi kata Dokter Heru sebaiknya dengan menggunakan stocking compression juga. Ingat, stocking compression bukan stocking fashionable yang biasanya dipakai yang lemes ya. Jadi ada perbedaan karena stocking compression namanya compression tentunya kan menekan kaki tersebut. Jadi jangan salah beli besok ya. Nah, Dok, menarik terkait dengan masalah gaya hidup tadi. Nah, sekiranya Dok, apakah semua orang di sini menjadi beresiko untuk terjadinya suatu chronic venous insufficiency tadi, Dok? Sangat banyak yang beresiko, tapi kadang-kadang masyarakat kurang memahami hal tersebut. Jadi datang ke kita sudah ada ulkus atau luka di kakinya, sudah terjadi varises. Padahal mungkin gejala awal kram ataupun mungkin kakinya pegel-pegel, terutama kalau habis aktivitas seharian, sudah harus kita waspadai dengan cara di Doppler. Kemudian stocking adalah salah satu pencegahan yang sangat bermanfaat. Oke.
Ya, itu tadi ya terkait dengan masalah pembuluh darah terutama di daerah vena. Nah, ini kita agak sedikit advance mungkin pertanyaan Dok dari Souvenir by Desi Dok. Ini kayaknya pertanyaan advance ya Dok ya, terkait dengan Ehlers-Danlos syndrome. Apa nih Ehlers-Danlos syndrome ya? Jadi, mungkin dokter bisa jelaskan secara singkat, apa ya, mungkin bahasa awamnya, apakah ada resiko terkait dengan pembuluh darah tersebut tiba-tiba melebar Dok? Yang dalam hal ini mungkin kita bisa tahu secara progresif ada seperti aneurisma aorta, aneurisma pembuluh darah. Nah, kira-kira, seberapa progresif yang mungkin harus menjadi perhatian, tertentu bagi, teman-teman di sini, yang harus memeriksakan secara cepat dan harus secara khusus ke dokter spesialis jantung? Ya, memang ada beberapa sindrom yang membuat pembuluh darah itu menjadi aneurisma ataupun melebar ya. Antara lain, Ehlers-Danlos dan juga, sindrom Marfan yang cukup Banyak, ah. banyak kita temukan. Orangnya kurus, tinggi, kalau Marfan ya, kemudian pakai kacamata dan lain-lain. Pada kondisi tersebut ada gangguan jaringan ikat pembuluh darah. Harusnya kan pembuluh darah misalkan katakanlah besarnya 2 senti, tapi karena dia, jaringan ikatnya kurang kuat, maka jadi melar. Nah, ini melarnya ini pada orang yang Marfan ataupun sindrom tertentu, dia, terjadi secara progresif atau dia akan tambah berat tambah berat tambah berat. Sehingga penanganan di awal dilakukan tindakan katakanlah TEVAR atau bahkan operasi bental, itu juga perlu diketahui bahwa kedepannya nanti setelah sekian tahun bisa saja terjadi progresif atau perburukan juga, sehingga perlu dievaluasi secara berkala. Dilakukan CT scan, katakanlah pertama 3 bulan, 6 bulan, kemudian setiap tahun untuk memastikan masih bagus nggak kondisi tindakannya sudah dipasang atau mungkin TEVAR-nya. Kalau memang masih ada terus kejadian yang progresif, ya tentu dilakukan tindakan lagi yang diperlukan apa? Apakah disambung, misalkan TEVAR-nya dan sebagainya. Oke, ya intinya karena ini masalahnya pembuluh darah atau pipa perpipaan ya, Dok, ya. Ya, Kalau ada yang menyempit kita lebarkan, ya, kalau ada yang lebar kita sempitkan, ya, ataupun nanti kalau ada yang bermasalah pipanya kita ganti pipanya ya, dengan yang baru. Mungkin gampangnya seperti itu Sobat Muwardi. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga, Dok, dari Argo Damara. Nah, sekiranya, Dok, yang tadi kita bahas baik itu terkait dengan masalah arteri, kemudian masalah vena, baik itu di luar jantung, itu apakah memang bisa dilahirkan atau misalnya bawaan dari lahir ya, ataukah memang muncul begitu saja karena memang kondisi kita atau faktor resiko yang, kita alami selama ini, Dok? memang ada yang bawaan lahir gangguan pembuluh darah ini. Tapi yang lebih sering adalah sudah ada faktor risiko, kemudian berkembang menjadi satu kondisi penyakit karena tidak diatasi dengan baik. Contohnya apa kalau yang dari bawaan lahir pada kondisi aortanya menyempit, namanya koaktasio aorta. Aorta itu darah besar dari jantung yang mengalirkan darah sampai ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia ada menyempit, maka pada seorang anak sudah bisa dilihat, oh ini ada darah tinggi. Kan sangat jarang anak kecil, katakanlah anak SD, kok tekanan darah tinggi. Maka kalau seperti itu kita pastikan ada nggak koartasio aorta. Pernah di Muardi pun kita lakukan tindakan tersebut ya. Ada anak remaja kemudian mengalami koartasio aorta, tensinya tinggi. Kemudian oleh sejawat dari rumah sakit di luar dirujuk ke sini. Kemudian kita pasang TEVAR sehingga pembuluh darah yang menyempit tadi bisa dilebarkan sehingga kondisi yang mungkin sesak nafasnya berkurang, tensinya pun bisa perbaikan. Itu kalau yang bawaan. Sedangkan kalau yang karena kebiasaan, tadi misalkan pola olahraganya ada yang kurang tepat atau pola berpakaiannya yang kurang pas, misalkan pakai sepatu hak tinggi, kemudian berdiri lama, kemudian jarang olahraga dan sebagainya, itu tentu sangat lebih mudah dicegah daripada mengobatinya. Oke, terima kasih Dokter. Jadi semua itu bisa terjadi ya, Dok, ya, baik itu Ya, secara bawaan dari lahir ataupun yang didapatkan. Ya, jadi kalau misalnya bawaan dari lahir ya kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tinggal kita melakukan pemeriksaan screening mungkin ya, Dok, ya. ya betul. Kemudian jika bisa ditangani atau di-manage, maka kita lakukan manajemen. Nah, tetapi kalau misalnya sesuatu hal yang tidak dibawa dari lahir seperti yang disampaikan Dokter Heru tadi seperti masalah pembuluh darah vena, dalam hal ini mungkin ada hipertensi vena yang akhirnya nanti berakibat kepada chronic venous insufficiency atau varises tadi, itu mungkin bisa dicegah. Kemudian masalah-masalah arteri di kaki ya seperti peripheral artery disease atau PAD ya mungkin yang pegal-pegal, kemudian ketika beraktivitas sakit kakinya itu juga bisa dicegah. Sama halnya dengan cara kita mencegah masalah dari penyakit jantung koroner itu tadi. Ya beberapa faktor risiko ya tentunya Dok ya, merokok,
berat badan ya harus dijaga dengan baik sama dengan mungkin penggunaan hormonal ya Dok ya. Ya, baik Dokter Heru, di sini, mungkin, karena waktu juga kita sudah terbatas ya Dok ya, jadi, apa yang mungkin dokter bisa sampaikan kepada teman-teman sobat Muwardi di sini, kapan harus melakukan tindakan dan harus kemana Dok sebagai mungkin kesimpulannya Dok? Ya, yang pertama adalah bahwa penyakit jantung pun bisa berakibat pada pembuluh darah di kaki. Seperti beberapa kasus yang lalu, ada pasien katup jadi jantungnya mengalami gangguan, bocor dan sempit, sehingga perlu penanganan operasi ganti katup. Ternyata pasien pun memiliki varises di kakinya. Kok bisa ya sakit jantung jadi varises? Ternyata pada kondisi di mana jantung itu mengalami gangguan katup, maka kan darah itu menumpuk di perut, jadi perutnya besar, di kaki jadi kaki besar. Nah, kaki ini kalau besarnya, bengkaknya sudah lama, dia mengalami terjadinya perubahan struktur pembuluh darah vena di kaki sehingga dia ikut melebar juga, terjadi varises. Sehingga pada orang-orang tertentu butuh penanganan secara komprehensif, baik dari jantungnya dan juga pembuluh darahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah screening. Screening kita harus lakukan tindakan memeriksa apakah seorang pasien punya faktor risiko, katakanlah darah tinggi, diabetes, kolesterol, obes, merokok, itu juga dengan pembuluh darah. Yang mudah dilakukan penilaian Doppler ultrasonografi ataupun di Anchor Index, dilihat pembuluh darahnya. Kemudian juga setelah terdiagnosis, oh benar ini ada penyakit, maka dilakukan tindakan seoptimal mungkin. Apakah dengan tindakan minimal invasif seperti kateter ataupun diablasi, ataupun nanti kalau memang sudah kondisinya lebih berat bisa dilakukan operasi sesuai dengan yang diperlukan. Oke, ya ini mungkin sekaligus menjawab ya dari pertanyaan dari, La Helauci ya. Jadi, varises tersebut nah sekaligus pertanyaan Dok, apakah ketika sudah lakukan tindakan apakah bisa muncul lagi kemudian hari Dok? Oh iya. Nah ini bagus ini Dok. Bisa, bisa. Bisa ya? Ternyata pembuluh darah itu kan eh, buatan yang maha pencipta ya, bukan manusia. Kita yang bisa berupaya. Ternyata setelah diablasi pun ada yang masih bisa mengalami buka lagi. Varises udah di laser dia tertutup, kemudian karena sesuatu hal, mungkin dia nggak pakai stocking, mungkin dia sering berdiri lama, karena ada membuka lagi. Nah, kalau yang seperti itu, dilakukan apa ya? Dia ablasi lagi. Kita pernah mengalami gitu ya, pasien udah diablasi kok muncul lagi, kita ablasi lagi yang kedua. Walaupun jarang tapi bisa terjadi. Karena laser ini bukanlah 100% pasti langsung jadi sembuh terus, enggak. Tapi perlu dievaluasi secara berkala di Doppler, dilihat apakah ada muncul lagi atau enggak varisesnya. Kemudian kalau penanganan varisesnya cuma pakai lem, cuma di lem ditempelkan, itu lebih mudah terbuka lagi lemnya setelah sekian tahun. Tapi kalau yang laser lebih jarang ya. Karena pada yang dengan laser ini ataupun radiofrekuensi dia kan dipanaskan, jadi betul-betul bisa mengecil pembuluh darahnya. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat Muwardi ya. Jadi apapun ya, jika ditemukan masalah kasus di praktek sehari-hari, kemudian di keluarga teman-teman sobat Muwardi Wae, baik itu nyeri pada kaki, nyeri pada saat beraktivitas, bengkak pada kaki, nah sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sehingga nanti dokter spesialis jantung pembuluh darah di sini ya, baik dokter Heru maupun saya atau dokter spesialis jantung pembuluh darah lainnya bisa memberikan rekomendasi apakah memang terkait kasus yang dialami oleh teman-teman sobat Muwardi Wae di sini adalah masalah dari arteri maupun masalah dari vena. Dan ingat seperti layanan unggulan di di Rumah Sakit Dr. Muwardi adalah minimal invasif ya Dok ya. Jadi dengan pembiusan tidak total ya, bahkan tidak sampai dibius ya Dok ya, bahkan bisa bius lokal saja, itu kita bisa melakukan tindakan untuk melakukan manajemen daripada kasus-kasus arteri maupun vena tersebut tanpa adanya suatu sayatan atau bekas luka operasi yang besar. Nah, mungkin karena sudah waktunya ya Dok ya, kita tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang hangat di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dari Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan bisa memberikan inspirasi maupun wawasan tambahan bagi teman-teman sobat Muwardi Wae, sehingga ketika mengalami suatu kondisi baik itu diri sendiri maupun keluarga bisa tahu nih mau dibawa kemana. Jadi tidak bingung lagi ya, dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi, ketemu dokter spesialis jantung, mari kita diskusikan di sana ya. Karena dokter spesialis jantung tak hanya merawat organ jantung saja, tapi seluruh pembuluh
darah seperti spesialisasinya ya, jantung dan pembuluh darah ya. Jadi jangan sepelekan apapun yang terjadi, baik itu kram kaki saat berjalan, varises yang mengganggu, kaki bengkak mendadak, atau luka diabetes yang tidak kunjung sembuh. Siapa tahu ada masalah di pembuluh darahnya tersebut. Nah, di sini divisi vaskular dari KSM Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Dr. Muardi siap melayani Anda dengan teknologi intervensi endovaskular terkini, aman, minim nyeri, dan tanpa perlu operasi terbuka besar. Saya Dr. Yos Akbar Irmansyah beserta narasumber kita yang hebat di samping Dr. Heru Sulastomo spesialis jantung pembuluh darah mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Sobat Muardi, dan kami tunggu ya untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut di Rumah Sakit Dr. Muardi. Salam sehat untuk kita semua, Sobat Muardi wae, sehat kabeh.